Shalom jemaat kekasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita awali dulu dengan sebuah lagu Kidung Jemaat 415 Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerlang bening. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan kami hidup dan hari yang baru saat ini. Bahkan kami boleh berjumpa bersama-sama merenungkan firman-Mu sebagai umat-Mu dalam lingkup Gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja supaya kami boleh memahami, terlebih melakukan sabda-Mu dalam setiap waktu kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dan di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, semua orang pasti memiliki persoalan. Ini mungkin kedengarannya klise, tetapi faktanya demikian. Apalagi saat ini dunia tengah dilanda pandemi COVID-19. Semua orang mengalaminya. Tetapi juga fakta bahwa tidak semua orang memiliki perspektif yang benar di dalam menghadapi persoalannya. Termasuk juga adalah orang Kristen. Tidak dipungkiri bahwa banyak orang percaya ketika dilanda persoalan ataupun masalah, goyah di dalam iman. Kadang berpikir, bahkan mengeluh, apakah Tuhan peduli kepada saya? Saya sudah berdoa dengan sungguh, saya sudah setia di dalam pelayanan, saya bertekun bergiat di dalam persekutuan. Nah saudaraku di dalam Tuhan, bagaimana halnya dengan Paulus? Apabila kita membaca dengan lengkap 2 Korintus pasal 12, kita dapat mengetahui bahwa Paulus juga memiliki persoalan yang tidak kunjung berakhir. Saudara, walau ia sudah berulang kali memohonnya kepada Tuhan, bahkan dikatakan 3 kali ia memohon kepada Tuhan supaya duri di dalam dagingnya itu diangkat. Beberapa orang penafsir mengatakan bahwa yang dimaksud duri adalah penyakit yang diderita oleh Paulus. Namun rupanya Tuhan berkehendak yang lain. Tuhan membiarkan Paulus tetap mengalami penderitaannya itu. Tentu bahwa Tuhan tidak bermaksud untuk menyiksa Paulus. Melainkan supaya apa? Tuhan mengizinkan penyakit ataupun duri itu di dalam diri Paulus. Paling tidak ada 2 hal. Pertama,
agar Paulus tidak memegahkan diri. Kita tahu Paulus adalah seorang rasul yang luar biasa. Seorang yang memiliki pengalaman spiritualitas yang luar biasa. Seorang yang memiliki pendidikan ataupun kecerdasan oleh karena pengetahuan filsafatnya yang tinggi. Dan alasan yang kedua, agar Paulus tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saudaraku di dalam Kristus, dalam diri ataupun hidup kita, ada persoalan-persoalan atau kekurangan-kekurangan yang Tuhan izinkan tetap ada. Supaya apa? Sama seperti Paulus, supaya kita tidak memegahkan diri. Dan supaya kita selalu bersandar kepada anugerahnya. Dengan demikian, hanya nama Tuhan sajalah yang dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati renungan firman-Nya sehingga boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kembali kepadamu ya Bapa di sorga. Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan menjadikan firman-Mu sebagai makanan bagi pertumbuhan rohani iman kami. Sehingga kami tetap kuat di dalam menjalani kehidupan. Lebih khusus memiliki perspektif yang benar dalam menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan kami. Tuhan berkati umat-Mu, semua hamba-hamba-Mu. Lingkup gereja Toraja Mamasa Klasis Makassar. Dan biarlah di dalam pertolongan pemeliharaan Tuhan, kami senantiasa boleh dijauhkan dari segala mara bahaya. Lebih khusus di masa-masa sulit karena pandemi COVID-19. Tuhan sajalah yang menjadi benteng yang kokoh bagi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa memohon. Amin.